Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan membawakan tema mengenai intervention resistance behavior. Apa sih resistance behavior itu? Resistance behavior merupakan sikap bertahan yang dilakukan oleh seorang individu ketika merasa nilai dan aturan yang telah lama dianutnya mengalami perubahan yang dianggap perubahan itu mengancam dirinya. Kemudian ada beberapa faktor penyebab dari resistance behavior. Yang pertama ada faktor internal. Resistance behavior dapat dikatakan berasal dari individu jika individu tersebut mengalami keadaan di bawah ini. Yang pertama, memiliki sikap apatis. Menurut KBBI, apatis diartikan sebagai acuh tak acuh dan masa bodoh. Sifat ini menjadi pemicu resistance behavior karena individu yang memiliki sikap apatis tidak akan peduli terhadap perubahan yang ada di lingkungan sekitarnya. Dia akan tetap bertahan dengan apa yang telah dipegangnya saja. Kemudian yang kedua, kurangnya nilai-nilai dalam bersosialisasi. Dalam bersosialisasi, banyak nilai yang dapat ditanamkan. Namun apabila individu dalam bersosialisasi tidak peduli akan nilai-nilai positif yang ada, maka terbentuklah resistance behavior. Hal ini juga berkaitan dengan sikap apatis. Kemudian, yang ketiga, tidak dapat percaya dengan pendapat orang lain. Jika individu tidak percaya dengan pendapat orang lain dan membantah pendapat orang lain, khususnya pada orang yang menggagaskan perubahan, maka yang terjadi adalah resistance behavior. Kemudian, menutup diri untuk berpendapat. Individu yang cenderung tidak mau berpendapat memiliki kecenderungan juga untuk tidak mau menghargai pendapat orang lain, sehingga dia akan tetap pada perilaku lamanya dengan nilai lama yang juga tetap kekeh dipegangnya. Dan yang terakhir, bertentangan dengan etika yang dipegang. Jika perubahan yang ada bertentangan dengan nilai dan etika yang dipegang, maka yang terjadi adalah resistance behavior, yakni sikap bertahan atau justru sikap bertahan yang berujung pada penolakan. Kemudian penyebab kedua dari resistance behavior ada faktor eksternal, yaitu lingkungan yang menolak perubahan. Jika dalam lingkungan nilai yang terbentuk adalah tertutup pada perubahan, maka jelas yang terjadi adalah resistance behavior. Kemudian bagaimana sih cara memanage resistance behavior agar tidak timbul? Resistance behavior merupakan perilaku yang tidak dapat dihindari dalam organisasi. Oleh karena itu, manajemen organisasi harus siap menanggapinya. Kemudian ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meminimalisir resistance behavior. Yang pertama, menyediakan informasi yang detail mengenai perubahan yang akan dilakukan. Yang kedua, memberitahu dampak yang akan dihadapi oleh beberapa karyawan terkait mengenai perubahan tersebut. Yang ketiga, manajemen harus selalu siap dalam menghadapi segala kemungkinan yang terjadi karena adanya perubahan tersebut. Yang keempat, manajemen hendaknya memberi waktu kepada karyawan untuk merenungkan perubahan yang dilakukan dan meyakinkan bahwa perubahan tersebut dilakukan untuk kepentingan bersama. Selain meminimalisir, terdapat juga cara agar karyawan pada akhirnya mampu mendukung perubahan yang dilakukan. Berikut cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, memberikan edukasi dan inovasi yang akan dilakukan. Hal ini ditujukan untuk mengurangi rasa takut dan kecemasan yang terjadi dalam proses perubahan di suatu perusahaan. Dengan adanya edukasi yang positif dan jelas, mereka tidak akan lagi takut inovasi yang dilakukan berdampak buruk bagi diri mereka. Yang kedua, membuat pekerja merasa dihargai. Misalkan dengan mengajak mereka berdiskusi atas inovasi yang akan mereka lakukan. Sehingga ketika mereka telah merasa dihargai, mereka akan menerima inovasi yang dilakukan dengan tangan terbuka. Dan yang terakhir, membuat pekerja turut serta dalam agenda perubahan. Hal terakhir sangat penting karena mereka berkemungkinan kecil dalam melakukan pertentangan karena sudah memahami alur perubahan yang akan dilakukan. Dan berikut referensi yang kami gunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.